Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Dan pemirsa masih bersama dengan Bapak Janza di sini. Nah, ini menarik sekali ceritanya. Banyak sekali menghadapi pilihan-pilihan yang cukup sulit dan diambil dengan cukup berani juga tentunya. Betul. Nah, akhirnya nih ketika di UI tadi jawabnya dengan asal-asalan agar tidak lulus ya tujuannya ya. Itu gimana setelah itu, Pak? Setelah itu saya nggak lulus, bener nggak lulus. Saya dapat hasil ujian lah ya. Kemudian saya buka kantor. Nah, jalan saya kantor itu buka 2018. 2018. Dengan segala ujian, dengan segala pelajaran yang saya dapat di Jakarta. Karena jujur Mbak, kalau di Jakarta tuh masyarakatnya, bukan saya ngecilin di Bengkulu ya teman-teman. Di Jakarta itu klien kadang ngetes kita. Klien yang kadang-kadang ngetes kita. Kalau di Bengkulu itu ada yang udah pemahaman terhadap proses notaris PPAT itu udah bagus, ada. Cuma rata-rata di Bengkulu kadang-kadang masyarakat masih bertanya, Pak, kayak gini gimana, ngurus surat tanah tuh kayak gimana. Nah, di sini lebih ke kita mengedukasi. Kalau di sana rata-rata yang saya alami, ada juga yang diedukasi, cuma rata-rata mereka balik, Pak, kalau tanda tangannya boleh nggak di luar notaris, di luar kantor kita? Padahal dia tahu tuh boleh, asal ada hal-hal tertentu yang, nah yang kayak gitu tuh. Ini kayak ibarat uji kompetensi lah ya. Betul, secara real. Nah teman-teman yang kuliah serius ya kuliah ya, kalian takutnya mengalami seperti itu. Nah 2021 waktu COVID, orang tua sakit. Saya singkat cerita sampai ke Bengkulu itu gimana. Disitulah saya mengalami dan keluarga kesedihan karena orang tua saya tinggal berdua, dua-duanya kena, dan kami anak-anak itu ada CCTV melihat orang tua dua-duanya, maaf nih Mbak, tertidur di lantai dan nggak bisa saling tolong. Sampai ada suatu ketika orang tua saya nelpon, mohon maaf nak, kalau bapak nggak bisa ketemu kamu lagi nih. Oh itu saya langsung, percuma saya cari uang di sini. Kalau ini orang tua betul, gitu ya. ngomong sama adik, ngomong sama kakak, gimana. Akhirnya saya punya keputusan pribadi, udah saya harus balik ke Bengkulu. Dan kebetulan saya di Jakarta itu waktu itu hanya PPAT, belum notaris ya. Dan di Bengkulu waktu itu dibuka kuota notaris di kota Bengkulu. Akhirnya dengan segala hal yang ada, saya pilihlah untuk balik ke Bengkulu. Padahal saya bisa pilih di Bogor, karena saya ditawarin waktu di Tasik. Ada tawaran juga. Iya, karena maaf Mbak, karena saya masih main badminton. Oh iya. Notaris itu ada lomba badminton secara nasional, dan setiap daerah itu kalau mereka menang tuh bangganya luar biasa. Dan alhamdulillahnya saya di DKI saya udah pernah nyumbangin 1 kali juara umum untuk notaris DKI. Karena tetap karena itu badminton itu hobi saya dari kecil. Jadi yang teman-teman atlet badminton tetap semangat ya. Nggak ada yang tahu nih jalan hidup kalian dari badminton itu seperti apa. Olahraga yang lain juga kita nggak ada yang tahu tentang. Jangan pesimis dulu. Iya. Oh, kadang kan ada pandangan nanti kalau anak-anak disuruh olahraga mau jadi apa? Mau Enggak. jadi apa? Contoh real teman-teman, maaf nih. Ada ini. Apapun tesnya tetap lulus juga. Alhamdulillah. Itu tetap ada perjuangan, ada Iya ikhtiar. betul pasti. Cuman di yang mau saya sampaikan ada nilai plus kalau ketika kita ada suatu skill yang lain di luar bidang itu, ternyata itu menambah nilai bagi diri kita pribadi. Ada value tersendiri. Betul. Gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Bengkulu dengan keadaan-keadaan seperti itu dan notaris di Bengkulu. Nah, waktu itu saya pilihlah kota Bengkulu. Uniknya saya diangkat sendiri waktu itu, sampai orang Kemenkumham nanya, Pak nggak ada temannya ya? Nggak ada Bu, saya nggak tahu. Diangkat sendiri. Iya, saya sendiri waktu itu di kota Bengkulu, notaris kota Bengkulu yang zaman saya itu yang proses pengangkatannya saya sendiri. Dilantiknya saya sendiri. Kok bisa ya? Ya nggak tahu ya Mbak. Apa pada waktu itu profesi notaris belum? Enggak, tetap. Cuman saya juga nggak ngerti. Dan sebelum saya balik ke Bengkulu, baik lagi ya Mbak, saya sholat dulu ya, sholat istiqoroh saya jalanin. Oke, baliklah saya Bengkulu. Cuman yang saya terima kasih sama Allah tuh apa? Setelah saya balik ke Bengkulu, ternyata dalam tanda kutip
waktu itu ya saya nggak memihak siapa-siapa ya. INI, Ikatan Notaris Indonesia, waktu itu terbelah dua. Jadi polemik sehingga Kemenkumham pun harus ikut andil terhadap masalah itu. Dan dampaknya apa? Untuk proses pengangkatan notaris itu menjadi sedikit dalam tanda kutip apa ya? Dipercepat atau diperlambat? Ditambah jalurnya termasuk CAT. Itu dampak-dampaknya salah satunya. Enggak ada yang ngomong, "Oh, kamu udah tahu ya dulu INI mau ada ini, kamu cepet-cepet ngambil notaris." Enggak, saya bilang. Saya jalanin aja. Sampai ada yang teman-teman ngomong kayak gitu. Ya, jadi ya alhamdulillah bersyukurnya dengan keputusan itu jalan saya lancar jadilah notaris Bengkulu, karena saat ini tahapan jadi notaris itu agak panjang. Dan benar-benar kayak apa ya, harus bersabar sekali. Betul. Untuk menunggu. Betul. Jadi kalau saya mau dibilang so agamis bukan maksudnya gitu teman-teman. Yang mau saya sampaikan, inilah tawakalnya saya. Saya nerima tawadu ya. Saya nerima apa yang diputuskan oleh Allah. Saya coba jalanin walaupun teman-teman gini ya, yang mau saya sampaikan. Pindah dari Jakarta ke Bengkulu itu sesuatu hal yang sangat bergejolak dalam hati. Pasti. Jangan saya, tapi teman-teman yang mendengar cerita pun pasti gitu. Iya. Kok berani banget. Teman-teman saya di Jakarta sampai ngomong yakin. Teman-teman di Kementerian ATR BPN yakin pindah, saya yakin. Udah, saya mau ikhtiar saya di sini adalah saya mau deketin sama orang tua. Bagaimanapun ya, paling enggak walaupun gimana pun itu orang tua saya. Mau dibilang kayak gimana, saya harus tetap memperjuangkan supaya orang tua saya bisa sehat. Itu aja intinya sih. Enggak, akhirnya saya putuskan balik di ke Bengkulu. Itu Mbak panjang ya. Panjang ya. Mohon maaf dan banget. unik banget dan bisa diambil pelajaran-pelajaran juga. Salah satu pelajarannya ini soal istikharah itu bukan cuma masalah jodoh ya Pak Mirza. Tapi untuk memutuskan apa dilema yang dua-duanya nih luar biasa semua. Betul. Kayak yang Bapak jalani tadi. Nah, ini Pak, kalau menjadi seorang notaris ini kan ya, kalau kami awam taunya kayak ya udah seorang notaris itu biasanya mengurusi mengenai surat menyurat. Tapi seperti apa sih profesi notaris ini sebenarnya? Jadi notaris itu beda sampai PAT ya. Ini yang saya sekalian edukasi ke teman-teman opini. Kalau notaris itu membuat akta otentik berkaitan dengan perbuatan hukum ataupun perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak. Kemudian ini pada umumnya aja ya Mbak. Kalau PPAT itu membuat akta yang berkaitan dengan atau otentik berkaitan dengan hak atas tanah atau hak atas tanah milik satuan rumah susun. Simpelnya gini. Kalau notaris itu di luar tanah. Kalau PPAT itu yang berkaitan dengan tanah. Cuman notaris juga ada tuh yang berkaitan tentang tanah. Contohnya perjanjian pengikatan jual beli. Karena kalau PPAT itu harus terang dan tunai, harus sudah lunas. Maka dibuat akta jual beli. Kalau notaris yang tadi, yang perjanjian pengikatan jual beli, itu rata-rata ada hal-hal yang menyebabkan belum terjadinya akta jual beli, karena misalnya belum lunas pembayaran. Ada kan yang bayarnya langsung. Itu buatnya PJB, yang buatnya notaris. Kan notaris membuat akta perjanjian juga kan. Oh gitu. Tuh, terus kalau notaris itu lebih luas lagi. Notaris itu sewilayah provinsi. Kalau PPAT, pejabat tanah, itu sekota atau kabupaten tempat dia berada. Misalnya saya Kota Bengkulu, saya batasnya Kota Bengkulu. Kalau notaris wilayah provinsi Bengkulu. Itu kewenangan daerahnya. Terus kalau notaris apalagi tugas yang lainnya, mengesahkan tanda tangan, namanya legalisasi. Ada juga warmarking, mengesahkan tanda tangan tapi tidak di hadapan notaris. Misalnya gini, Mbak buat perjanjian kerjasama modal investasi, terus Mbak mau tanda tangannya di depan notaris. Perjanjiannya Mbak yang buat di bawah tangan, bukan berupa akta notaris ya. Dan terus kita tanda tangan, mengesahkan tanda tangan dari kedua belah pihak itu di depan notaris. Itu legalisasi. Kalau warmarking Mbak buat sendiri, datang ke saya bahwa suratnya udah ditanda tangan. Oh gitu. Saya ketahui, saya register lah bahasa gampangnya. Nah itu warmarking. Jadi ada hal-hal yang
di luar apa ya, kewenangan PPAT yang nggak ada di notaris nggak ada di PPAT. Begitu sebaliknya, begitu ya. Gitu, kurang lebih lah ya garis besarnya. Kalau aturannya ada di mana Pak? Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Itu yang ada tuh di tugas wewenang notaris, terutama pasal 15 sampai saya inget tuh. Terus kalau PPAT itu perkaban. Oke. Di peraturan. Nah, ini kalau keseruannya nih menjadi seorang notaris, Oke. itu apa nih? Baik. Kalau kami dari tadi kan serunya nyimak ceritanya, Iya. Bang. Seru banget. Iya. Nah, keseruan di profesi notaris ini apa sih? Baik. Banyak Mbak. Satu, kalau sehari-hari nemu klien yang berbeda-beda. Oke, Pasti, saya cerita yang saya teringat banget di Jakarta. Waktu itu karena saya pernah di Jakarta, saya dapat klien satu Meksiko, satu Kanada, lalu Amerika Serikat kalau nggak salah. Satu ahli warisnya Indonesia. Dari luar semua ya? Ya, Cuma satu ya? karena itu ahli waris. Oke. Ceritanya harta warisan mau dikasih ke satu orang. Saya Mbak, intinya berprinsip bahwa semua harus mengetahui dan harus tanda tangan. Nah, izin banget teman-teman, saya bukan mau sok idealis. Saya termasuk yang nggak mau kalau tanda tangan nggak di depan saya. Harus di depan saya karena itu kewajiban di undang-undang. Dan karena saya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kemudian tanda tanganlah itu semua dan tanda tangannya boleh di luar kalau ada keadaan tertentu yang menyebabkan, ya salah satunya kalau nggak salah itu karena sedikit udah berumur dan mereka bisanya bersepakat di sana, di tempatnya, di tempat usahanya salah satu pihak. Dan tahu usahanya apa? Saya juga kaget sampai situ. Apa itu, Pak? Maaf ya, Apa apa tuh? nyebutnya ya? Tempat minum bir. Oh, Oke. bar. Bar, betul. Dan saya kaget, waduh, kok di sini tempat ya? Oh, karena mereka dari luar negeri dan mungkin Iya. biasanya itu. Dan saya ditawari minum. Dari situ saya uniknya tuh. Ini minumnya apa ya? Karena tempatnya agak gelap sedikit, Iya. walaupun terangnya di tempat tanda tangan. Oke, saya nggak minum. Yang bikin saya unik, satu, saya ragu atas kehalalan minuman dan makanan di situ. Oke. Dan staff saya yang lain ikut dan mereka makan. Dan setelah itu kita uniknya di situ, satu, tempat makannya. Kedua, pas kita mau tanda tangan, si kliennya membandingkan peraturan di luar negeri dan Indonesia dengan bahasa Inggris. Oke, saya simak dulu. Singkat cerita, saya tafsirkan sendiri maksud mereka dan saya jelaskan bahwa di Indonesia itu pajaknya ditagih, sedangkan di luar negeri intinya pada mereka itu nggak ada tagih lagi, pajak BPHTB, pajak PPA tuh nggak ada lagi. Oh, jadi memang berbeda gitu Berbeda. ya, di sana dan di Menurut Indonesia. mereka ya. Nah, oke, akhirnya nggak bisa, Bapak kan petugas negara. Oke, kayaknya mereka salah paham nih. Saya bilang, Pak, kami hanya menjalankan apa yang ada dalam aturan. Sehingga kalau Bapak memprotes, yuk kita ke DPR sama presiden. Itu dulu ceritanya, nanti kita lanjutkan lagi, Bapak. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.